Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pekan kemarin telah selesai kajian kitab Kashfus Syubuhat, dan untuk malam hari kita akan lanjutkan kitab yang seterusnya, yakni Al-Kitab Al-Usulus Sittah dengan sarah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi untuk menjelaskan kepada kita tentang kemurnian tauhid, sekaligus memperingatkan kita akan rusaknya dan kotornya syirik. Dan ini sangat penting karena ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berlandaskan dengan tauhid, dan ibadah kita akan ditolak oleh Allah ketika rusak tauhid kita ataupun kita terjerumus kepada kesyirikan, yang syirkul akbar. Qala al-muallif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajabil ujab wa akbaril ayati dalati ala qudratil malikil ghilab sittatu usul bayyanahu Allah ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhannun. Thumma ba'da hadha ghalata fiha katsirun minal adqiya'il alim wal uqala'i bani adam illa aqallul qalil. Berkata Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, Bismillahirrahmanirrahim. Ibtadal mu'allif rahimahul kitab bil basmalah iktidaan bi kitabillah azza wa jalla, fa innahu mabdu'un bil basmalah, wa iktidaan bi Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa innahu yabda'u kutubahu wa rasailahu bil basmalah. Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, beliau memulai penulisan kitabnya dengan bismillah. Ini iktidaan bi kitabillah azza wa jalla, karena menyontoh kitab Allah Al-Qur'anul Karim, di mana fa innahu mabdu'un bil basmalah, di mana setiap surat dalam Al-Qur'an itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali ayat Al-Bara'ah. Di semua surat dalam Al-Quran semuanya dimulai dengan Bismillah, ya, kecuali surat Al-Bara'ah. Waqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu wa rasailahu bil basmalah. Demikian pula menyontoh praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memulai penulisan surat-suratnya, ya, dengan bismillah. Termasuk surat yang beliau kirim kepada Raja Heraklius, beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdillah wa rasulihi, dari Muhammad hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin ma'ahrin munasibin lil maqam takdiruhuna bismillah aktubu.
dan jar wal majrur bi, ya. Kemudian ismillah, bismillah. Bukan bismillah atau bismullah, tapi bismillah. Ini jar wal majrur berkaitan dengan fi'il mahdhuf, ya, yang diakhirkan yang sesuai dengan kalimat ini. Takdirnya adalah bismillah aktubu. Dengan menyebut nama Allah saya memulai untuk menulis risalah ini. Dan ditakdirkan, ya, aktubu dengan fi'il li'annal asla fil amal al af'alu. Karena asal perbuatan adalah amal adalah perbuatan. Sekaligus wa qadarnahu mu'akhiran lil faidataini. Dan kami takdirkan fi'il mahdhuf itu di akhir, ya. Jadi bismillah aktubu, bukan aktubu bismillah, tapi bismillah aktubu. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saya mulai menulis risalah ini. Ini memberikan dua faidah. Al-ula, yang pertama, at-tabarruk bil bada'ah bismillahi ta'ala. Kita yakni mencari berkah dengan memulai perbuatan baik kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak amalan-amalan ibadah, perbuatan-perbuatan yang baik itu disyariatkan, diperintahkan untuk mulai dengan bismillah, ya. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda berkaitan dengan praktek wudu, la wudu aliman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berwudu mulai bismillah, ya, baru kita mulai berwudu. Atau bersamaan dengan berwudu kita membaca bismillah. Kemudian ketika kita mau makan pun sama, dimulai dengan bismillah. Nabi kita Muhammad SAW memberikan pengarahan pada anak kecil, ya gulam samillah wa qul biyaminik wa qul haulik, ya. Wahai anak kecil, mulailah makan dengan membaca bismillah, ya. Wa qul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, ya. Dan makanlah dari makanan yang paling dekat denganmu. Jadi kalau makannya di sini, ada di sana, jangan ke sana, ya. Ambil yang dekat. Kecuali mungkin yang diminati yang sana, yang ini kurang diminati, bisa ditukar. Sehingga nggak harus ngerangkeng ke sana, ya. Cukup yang terdekat. Ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi, ya. Dengan kita mulai perbuatan kebaikan dengan bismillah, insya Allah akan mendapatkan berkahnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlu qala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, faqada bainahuma waladun lam yadur musibyan." Andai saja seorang suami ketika hendak mengumpuli istrinya, dia mau berdoa bismillah, ya kan? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, faqada bainahuma waladun. Andai saja dari hubungan itu Allah takdirkan seorang anak, lam yaduru musibyan, maka setan tidak ada kesempatan menyebabkan anak ini murtad. Jadi dikasih, ya, fadilah, keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang suami hendak mengumpuli istrinya, dia berdoa dengan doa ini, setan enggak ada kesempatan untuk menyebabkan anak ini murtad. Kalau berbuat maksiat, kita ini manusia bukan malaikat, tentu akan banyak berbuat maksiat, kemudian kita bertobat, ya, maksiat lagi, bertobat lagi. Bahkan disebutkan dalam hal yang sahih, Nabi sampaikan, andai saja, ya, kalian ini nggak ada yang berbuat dosa, Allah akan hapus kalian, ya. Kemudian Allah ganti umat yang lain yang berbuat dosa, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya
Allah lebih senang ketika hamba itu dia berbuat dosa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tobat manusia nggak mungkin tidak, dia pasti akan berbuat dosa. Karena kita di samping dikasih akal oleh Allah, kita juga dikasih nafsu dan syahwat oleh Allah. Sehingga sampai Nabi sabdakan, andai saja kalian manusia semuanya nggak ada yang berbuat dosa, kalian akan dibinasakan semuanya oleh Allah. Kemudian Allah akan munculkan kaum yang berikutnya, dia berbuat dosa kemudian bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya enggak pernah berbuat maksiat itu tentunya malaikat. Ya kan? La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka malaikat itu enggak pernah maksiat kepada Allah, dan ketika diperintah oleh Allah mereka langsung segera melaksanakannya. Yang kedua, dengan yakni fi'il diakhirkan bismillahi aktubu. Yang kedua faidahnya ifadatul hasr, li'anna taqdimal muta'allaq bihi yufidul hasra. Ya, memberikan faidah pembatasan. Artinya hanya semata-mata karena Allah, betul-betul hanya mencari ridha Allah, saya menulis risalah ini, bukan karena tujuan yang lainnya. Ya, bukan karena tujuan mungkin mencari popularitas ataupun yang lain, tetapi semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai menulis kitab ini. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Para ulama kita telah menjelaskan Ar-Rahman itu adalah dzu rahmatil wasi'ah likulli ibadihi. Ya, yang dimaksud Ar-Rahman, Allah punya sifat Ar-Rahman, yakni Allah memiliki sifat rahmat yang maha luas, dan itu Allah berikan pada seluruh makhluk-makhluknya. Walaupun kafir pun juga dikasih rezeki oleh Allah. Walaupun kafir pun gak pernah sholat sekalipun, dia pun juga dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah punya sifat Rahman. Tetapi di samping Allah punya sifat Rahman, Allah juga punya sifat Ar-Rahim, dzu rahmatil wasi'ah likulli ibadihil mu'minin. Rahmat Allah yang maha luas, yang itu hanya Allah berikan pada hamba-hamba yang beriman. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah kepada orang-orang yang beriman itu rahimah, bukan rahmana, tetapi rahimah. Ya. Walaupun Syekh Shalih Al-Utsaimin justru menjelaskan berbalik. Kata beliau, Rahman itu khusus bagi orang yang beriman, kalau Rahim adalah untuk seluruh makhluknya. Cuman kalau kita teliti, ya, termasuk dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dalam kitab Fathul Majid, ya, dalam kitab Syarah yakni Aqidah Wasithiyah yang ditulis Syekh Fauzan Ibnu Fauzan, bahwasanya Ar-Rahman itu dzurrahmatul wasiyah likulli ibadihi, rahmat Allah yang maha luas, dan itu untuk seluruh makhluk-makhluk Allah. Jika burung pipit yang pagi-pagi kelaparan, pulang-pulang sudah kekenyangan, padahal mereka nggak pernah sekolah itu. Ya, maka kita manusia nggak boleh kita ini futur putus asa, nggak boleh. Ya, ketika kita mau berikhtiar dan berusaha, pasti ada jalan, ya, rizki yang Allah berikan kepada kita. Ya, yang salah itu kalau kita hanya tidur saja, ya, tidur dan tidur. Kalau kita mau ikhtiar usaha, pasti ada jalan rizki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kelanjutan perkataan al-muallif al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi, min a'jabil ujabi wa akbarit ayati dala ala qudratil malikil ghilab sitatu usulin bayyahanullahu bayanan wadihan lil awam fauqa ma yadhunnu dhannun.
termasuk sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat menakjubkan, dan termasuk tanda-tanda yang paling besar yang menunjukkan akan kudrahnya Allah yang Maha Kuasa, yang mengalahkan segala sesuatu. 6 landasan pokok yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim dengan penjelasan yang sangat-sangat jelas bagi orang awam. Jadi 6 landasan pokok ini sangat jelas Allah jelaskan dalam Al-Quran dan bisa difahami, dimengerti walaupun oleh orang awam sekalipun. Fauqa ma yadhunnu dhannun, melebihi apa yang disangka oleh orang yang menyangka. Dikira ya kalau Al-Quran itu harus orang yang hebat semuanya baru dia paham Al-Quran, bukan ya. Orang awam dia membacanya paham itu, kecuali dalam hal-hal yang tertentu yang disitu dibutuhkan penafsirannya ya. Orang awam bisa paham ketika membaca Al-Quran ya, ada terjemahnya sekarang alhamdulillah ya, dia paham itu. Dzalikal kitabul la raiba fi, ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya Al-Quran betul-betul diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang awam ketika membacanya paham dia kalau Al-Quran itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala ya. Tsumma ba'da hadza, kemudian setelah berjalannya waktu, ghalata fiha katsirun min adqiya'il alim wa uqala'i bani adam illa qalul qalil. Tetapi setelah berjalannya waktu yang begitu lamanya, banyak orang yang salah paham yang dilakukan oleh orang-orang cerdas ya dari anak cucu Adam, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Syaikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi, lau inayatun bi rasail muhtasarah allati yafhamuha al-ami wa talibul ilmi wa min hadhihi risalah sittatu usulin 'azimah. Syaikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi, beliau sangat bersungguh-sungguh di dalam risalah ini yang singkat ini untuk menjelaskan kepada kita tentang 6 landasan pokok yang telah Allah fahamkan, Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang itu bisa difahami oleh orang awam ataupun thalabul ilmi. Yang mana dalam risalah ini disebutkan 6 landasan pokok yang sangat agung. Wahiyah, yaitu yang pertama al-aslul awal, landasan pokok yang Allah telah jelaskan kepada kita ini, yang orang awam pun bisa memahaminya dengan pemahaman yang baik. Tetapi justru setelah berjalannya waktu, orang-orang yang merasa cerdas, orang-orang yang merasa pinter, dia malah nggak paham tentang masalah ini ya. Gelarnya profesor, doktor, tapi jimat tetap, berarti nggak paham dia ya kan. Yang datang ke dukun itu nggak lulus SDTT, yang datang S2, S3, profesor, masya Allah. Berarti dia ya merasa pinter tapi nggak paham masalah ini. Makanya benar kata Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi, tetapi banyak di antara orang-orang yang merasa dirinya cerdas, merasa dirinya pandai, tapi dia salah dalam memahami 6 landasan pokok yang telah Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Orang awam pun faham ya. Yang pertama al-ikhlasu wa bayanu dzidi wa huwa syirku. Usul landasan pokok yang pertama dan yang paling utama adalah masalah ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan lawan keikhlasan yakni berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ya umat sekarang mereka enggak paham masalah tauhid ya. Ada kerbau ya,
saya nggak sebutkan kerbaunya. Setiap tahun dikeluarkan, begitu keluar kotorannya untuk rebutan. Lah ini nyata, bukan cerita palsu, nyata itu. Kerbau ini ketika dikeluarkan di karak, keluar kotorannya untuk rebutan itu. Ya, yang rebutan ini bukan SDTT, minimalnya SMA. Ya, minimalnya SMA, ada yang S1. Lah teletong kerbau ini bukan untuk pupuk, tetapi diyakini menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan berkah. Kalau rebutan untuk buat pupuk mungkin bisa subur tanamannya karena pupuk dicari sulit misalnya, nggak masalah itu. Tapi ini rebutan karena punya prinsip, punya keyakinan, ya, ketika dapat kotoran kerbau ini akan mendapatkan berkah, rezeki lancar, jodoh lancar, usaha lancar, macam-macam lancar, bahkan jabatan semakin naik. Ya, ini kan kebodohan yang luar biasa ya, ya kan? Padahal ada saja kita punya kerbau, dia buang hajat, ya, kita kasih 50.000 ambil, dia nggak mau balik, ya kan? Tapi kalau kerbau satu ini yang keluar hajatnya rebutan, dan itu nyata, bukan omong kosong, ini betul nyata itu, ya. Yang pertama adalah ikhlas, dan kebalikan daripada ikhlas yaitu berbuat syirik kepada Allah. Al-aslu tsani, landasan yang kedua, al-istima'u fiddin wa nahyu 'anit tafarruq fihi. Perintah di dalam agama Islam ini supaya kita berkumpul, bersatu di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, wa nahyu 'anit tafarruq fihi. Dan Islam melarang, Allah dan Rasulnya Muhammad SAW melarang kita berpecah belah di dalam beragama Islam ini. Dan tentunya Islam, kaum muslimin akan bersatu ketika kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang ya Al-Qur'annya sama, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Ayat ini dibaca, berulang-ulang dibaca, tapi karena pemahaman yang sesat, jimat tetap, sikap tetap, ya, kemudian menjadikan tandingan bagi Allah jimat, akik, keris tetap. Mengapa? Salah dalam memahami ayat, walaupun ayat ini mungkin hafal dia, ya. Makanya umat Islam ini akan bersatu, betul-betul bersatu ketika kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sahih ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabut tabi'in. Mengapa harus demikian? Karena Allah telah langsung berikan tazkiyah kepada mereka sahabat. Ribuan tahun sebelum sahabat ada, itu telah dipuji-puji Allah dalam kitab suci Taurat dan juga dalam kitab suci Injil. Ribuan tahun sebelum mereka para sahabat Nabi lahir di permukaan bumi ini telah disebut-sebut kebaikannya dalam kitab Taurat. Ratusan tahun sebelum sahabat ini lahir ke permukaan bumi telah disebut-sebut kebaikannya oleh dalam kitab suci Injil. Ya, Allah firmankan, dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil. Itulah yang telah pernah kami kabarkan. Sifat-sifat, kriteria sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dalam kitab suci Taurat ataupun Injil. Luar biasa. Ya. Bahkan Allah juga puji mereka, langsung ditazkiyah oleh Allah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Itu pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun juga memberikan tazkiyah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sabdakan, khairun nasi qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia setelah para nabi dan rasul adalah umatku ini, para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Maka benar kata Imam Malik ketika belum mengatakan, la taslu hadhil ummah illa bima salahat awwaluha. Tidak akan baik umat di akhir zaman sampai mereka mau kembali kepada apa yang telah membuat baik umat yang pertama, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat Nabi sebelum mengenal Islam, sebelum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang paling sesat. Mereka bukan hanya mabuk-mabukan itu, bahkan mereka mandi pun dengan arak. Zaman sekarang nggak ada mandi dengan arak, kan nggak ada kan? Paling hanya minum arak. Sahabat Nabi sebelum mereka mendapatkan hidayah Allah, mereka tidak hanya minum arak, tetapi mandi arak. Masya Allah. Ya, sahabat Nabi kita Muhammad sebelum mereka mendapatkan hidayah Allah, sebelum Islam datang, mereka berjudi bukan harta mereka, anak dan istrinya sebagai taruhan di medan judi. Gak main-main itu. Kalau dia kalah judi, istrinya diambil orang. Zaman sekarang kan gak ada itu. Paling-paling sawahnya, paling-paling rumahnya, ya, atau mobilnya atau sepeda motornya. Sahabat Nabi sebelum kenal Islam, sebelum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka pun pertaruhkan anak dan istrinya di meja judi. Tapi setelah Allah berikan hidayah kepada mereka, setelah datangnya Islam, mereka umat yang paling baik di permukaan bumi ini. Maka benar, umat di akhir zaman gak akan baik kecuali kembali apa yang telah membuat baik umat yang pertama, yakni sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajib, ya, dengan manhaj salaf. Harus dengan manhaj salaf, pemahaman salaf. Itu bukan aliran itu. Ya, dikira aliran, bukan aliran. Itu memang kewajiban seorang muslim harus kembali kepada firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman orang yang terbaik yang langsung menimba ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih sering kita jelaskan, ya, ayatnya sama, hadisnya sama. Mengapa bisa berbeda? Karena beda dalam pemahaman. Ya, demikian. Termasuk tadi masalah syirik. Allah firmankan berkaitan dengan masalah syirik, luar biasa itu. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu al-jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang mensekutukan Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Hukumnya haram, kan enggak main-main itu. Ya, sesuatu yang sangat besar itu telah dijelaskan rinci oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dijelaskan rinci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang-kadang orang yang merasa dirinya cerdas gak paham tentang penjelasan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan masalah syirik dan tauhid, sesuatu yang kecil itu pun diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan dengan tangan kanan, makan dengan cara duduk, makan yang lebih dekat dengan kita. Itu ajaran yang sesuatu yang kecil. Bahkan kita buang air hajat, ya, buang hajat air kecil atau besar, dilarang untuk menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Itu kan sesuatu yang kecil ini. Ya, itu diajarkan jelas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka mustahil
Kalau sesuatu perbuatan syirik yang itu menyebabkan orang kekal di neraka, enggak dijelaskan Allah dan Rasul itu sesuatu yang sangat mustahil. Ya. Hanya saja membaca ayat atau membaca hadis tanpa mengambil pemahaman para sahabat Nabi, sehingga salah dalam memahami ayat ataupun hadis. Ya. Termasuk kewajiban kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi dengan manhaj salaf. Ya. Sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kedzaliman. Ketika turun ayat ini, mereka para sahabat enggak bisa makan itu. Mereka para sahabat gak bisa tidur, gak bisa makan, gak bisa minum. Mereka bersedih, menangis, terus menangis. Kata mereka, mana ada di antara kita yang gak zalim, pasti berbuat zalim. Zalim kepada dirinya, zalim kepada istrinya, zalim kepada orang tuanya, zalim kepada anak-anaknya, zalim kepada tetangganya, zalim kepada kaum muslimin. Gak akan mungkin orang terbebas daripada kezaliman. Artinya Allah telah firmankan, orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kedzaliman, merekalah orang yang dijamin aman nanti di yaumil akhirah. Mereka yang dijamin aman nanti di yaumil qiyamah. Artinya kita manusia gak ada yang aman nanti. Sehingga sahabat semuanya menangis ketika turun ayat ini. Mereka gak mau makan, mereka gak mau minum, bahkan mereka juga gak mau tidur karena takutnya ketika turun ayat ini. Kemudian setelah dijelaskan tafsirnya oleh Nabi, laisa kama taqulun. Wahai sahabat, ayat ini bukan seperti apa yang kalian fahami, enggak itu. Afala tasma'u qaula Luqman? Apa kamu enggak pernah membaca surat Al-Luqman, perkataan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, jangan berbuat syirik, nak. Kalau kamu berbuat syirik berarti kamu telah berbuat kedzaliman yang luar biasa. Zalim di sini artinya syirik. Ya, ini sahabat saja nggak ngerti itu. Mereka orang yang ahli dalam bahasa Arab, orang mereka ada fusoha, orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Mereka pun nggak paham tentang tafsir ayat ini kecuali setelah dijelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka sangat bahagia. Ya, setelah menjelaskan tafsir Nabi, mereka bisa makan, mereka bisa minum, mereka bisa tidur, dan mereka bisa sangat luar biasa senangnya. Ya, maka terjemahnya, orang yang beriman dan tidak menyampur imannya dengan kesyirikan, merekalah yang nanti dijamin aman di yaumil qiyamah, dan merekalah orang-orang yang betul-betul mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang orang mengaku mendapatkan petunjuk, ya, tapi ternyata syiriknya luar biasa. Jimat, ya, sikap, ya, bahkan penjual jimat dan sikap, ya, bukan yang beli, bahkan yang membuat. Ya, ini luar biasa nanti azabnya di yaumil qiyamah ketika sudah iqamatul hujjah, dan dia tetap, ya, balelo dalam kesesatannya. Makanya wajib thalabul ilmi, Pak. Ya, wajib thalabul ilmi semacam ini. Supaya kita paham tentang masalah tauhid dan paham betul masalah syirik. Karena ini, ya, bedanya antara tauhid dan syirik itu tipis. Jika kadang-kadang orang nggak paham ini tauhid atau syirik ini, ya. Ketika kita, ya, mau membuat rumah misalnya, di situ dikasih sesaji, ini syirik atau enggak ini? Tapi kok kelihatannya juga pantas ini. Mengapa kita enggak paham semacam ini? Karena kita belum belajar. Ya, orang kadang-kadang berbuat syirik kita anggap biasa. Ya, misalnya ada orang mengatakan kemarin ada seorang anak membunuh kedua orang tuanya, bahkan dipotong-potong. Kita sangat takjub, sangat heran.
alangkah zalimnya anak ini. Kita akan ya luar biasa mengatakan perbuatan yang luar biasa buruknya. Tapi kalau ada yang mengatakan kemarin di situ ada sesaji biasa, santai, ya kan? Kemarin warga kami membuat sesaji misalnya, santai. Padahal dosanya itu melebihi membunuh orang. Ya. Orang yang berbuat syirik itu bisa kekal di neraka ketika sudah iqamatul hujjah. Tapi kalau orang membunuh orang masih ada jaminan masuk surga ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham belum? Jadi kadang-kadang kita ini menganggap sesuatu yang kurang besar luar biasa besar, tapi sesuatu yang betul-betul besar dianggap kecil karena sudah terbiasa. Perlu taklim di sini. Perlu pengajian semacam ini supaya paham. Ya. Contoh misalnya, ya. Ketika Allah berikan ya melimpahnya ikan, laut diperintahkan oleh Allah untuk keluarkan banyak rezeki ikan. Ya. Ada istilah larung sesaji. Pernah dengar? Larung sesaji. Ini pun yang menghadiri kadang-kadang orang yang dianggap tokoh. Padahal ada saja ada acara pembunuhan massal misalnya. Ya. Untuk hari ini akan dibunuh 5 orang secara massal. Kita nggak mungkin mau menyaksikan kan? Kita nggak mau menyaksikan karena perbuatan zalim itu. Tapi ketika perbuatan syirik yang luar biasa semacam itu, kita pun kadang-kadang ada sifat senang. Ini kan hiburan Pak Ustadz, bukan hiburan kalau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita jelaskan itu, ya. Nah, kemudian al-aslus salis as-sam'u wa ta'atu li wulatil amri. Kewajiban kita kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Jadi ketika kaum muslimin telah sepakat mengangkat seorang pemimpin, kewajiban kita as-sam'u wa ta'ah fima laisa fi ma'siyatillah wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kita selama tidak maksiat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, berarti kita menjilat kepada pemimpin, bukan menjilat ke pemimpin itu untuk kemaslahatan. Kalau nggak ada pemimpin bagaimana? Ya, misalnya ada maling ketangkap, ya. Maaf Pak, polisi sudah buyar sekarang. Nggak ada polisi sudah. Maaf Pak, nggak ada hakim sekarang. Ya, hakim buyar. Bagaimana kita bisa ya melaksanakan syariat Islam? Nggak mungkin bisa. Ya. Jadi kewajiban kita kaum muslimin as-sam'u wa ta'ah li wulatil amri. Kewajiban kita mendengar dan taat kepada pemimpin kita selama tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hal maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seseorang ketika dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, nggak boleh ditawar-tawar itu. Tapi kalau taat kepada selain Allah dan Rasulnya, fi ma laisa fi ma'syiatillah wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ada garis bawahnya, selama tidak maksiat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekaligus dengan kita taat kepada pemimpin akan terjadi ukhuwah Islam yang luar biasa, persatuan kaum muslimin. Ya, kalau yang satu ngidul, yang satu ngalor, yang satu ngetan, yang satu ya ngolon sana, kan terpecah-pecah, terkotak-kotak kita kaum muslim ini. Dengan ada pemimpinnya agar kaum muslimin bersatu untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, ya, ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian al-aslu rabi', insyaallah secara detailnya akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Al-aslu rabi', landasan pokok yang keempat, bayanul ilmi wal ulama'i,
wal fiqh wal fuqaha wa man tasabba bihim wa laysa minhum. Penjelasan tentang ilmu dan siapa itu orang ahli ilmi, ulama. Ya. Wal fiqh wal fuqaha, penjelasan masalah fikih dan siapa ahlul fikih itu. Wa man tasabba bihim wa laysa minhum, dan siapa orang yang mirip mereka cuman bukan dari golongan mereka. Sekarang ini kan ya, yang penting surban, pakai jubah ya, itu kita sebut ulama. Ya, baca ayat saja brutal gradul. Hadis gak ngerti, ya ini sahih atau tidak gak ngerti. Ya, usul fikih gak ngerti, kaidah fikih gak ngerti, mustalah hadis juga gak ngerti. Sudah kita sebut ulama, ya kan? Yang penting bisa terbang di atas udara, ya. Yang penting bisa berjalan di atas paku, disebut wali, ya. Kita kan kadang semacam itu. Orang yang aneh-aneh kita kasih gelar yang baik-baik. Orang yang lurus kita kasih gelar yang jelek-jelek. Kan semacam itu, ya. Sehingga nanti akan pembahasan yang kelimanya dijelaskan masalah ini. Jadi dijelaskan tentang ilmu dan siapa orang ahli ilmu itu, supaya nggak salah kita ini, ya. Yang penting bisa ilmu macam-macam, bisa ngeramal. Tadi sampean sebelum ke sini makan jagung kan? Iya. Sampean berangkat jam 6 kan? Iya. Ini sudah dianggap seorang yang alim, padahal tukang ramal. Ya, karena sekarang kan dukun plus ustadz atau ustadz plus dukun. Mana yang dukun, mana yang ustadz gak ngerti orang awam itu. Ya, makanya di sini ya usul kaidah, ya kaidah yang keempat, landasan pokok yang keempat, dijelaskan masalah ilmu dan siapa orang ahli ilmu. Ya, dijelaskan masalah fikih, siapa orang yang ahli fikih. Wa man tasababihim wa laysa minhum, dan siapa orang yang hanya ya niru-niru mereka padahal bukan dari ahli ilmu ataupun ahli fikih, ya. Yang penting jenggotnya panjang, rambutnya panjang sekalian, ya. Laki-laki rambutnya sampai bokong, haram itu. Ya. Haram. Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, ya, la'anallah ya al-mutasabbihin minar rijal bin nisa wal mutasabbihat minan nisa bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Lah rambutnya sak bokongan menyerupai perempuan itu haram itu. Loh, katanya Nabi rambutnya panjang, Pak Ustaz. Nabi itu sebatas bau dan itu maksimal, tapi itu nggak ada nilai ibadahnya. Itu para ulama menjelaskan sunnah jibliyah, ya, sunnah jibliyah. Termasuk Nabi tidur, ya, mendekur, ya, kalau bahasa kita ngorok. Sampean kalau tidur ngorok nggak ada nilai pahalanya itu, ya, gerak. Alhamdulillah dapat pahala, nggak ada itu. Itu namanya sunnah jibliyah, ya. Tapi kalau melaksanakan sunnah jibliyah malah salah faham, sampai rambut laki-laki sak bokong, hukumnya haram, ya. Demikian. Dan Nabi itu rambutnya sebatas pundak. Sehingga kadang-kadang orang yang nggak pernah ngaji, baca Al-Quran juga nggak ngerti, ya. Alhamdulillah tadi malam saya mimpi ketemu Rasul, ya. Ini bohong ini. Kalau nggak bohong, itu setan yang pura-pura mengaku Rasul. Karena setan itu nggak ada kemampuan untuk dia bisa menjelma seperti Nabi, itu nggak ada kemampuan itu, ya. Wong ngaji nggak pernah tauhidnya ya rusak, ketemu Nabi itu bohong itu, ya. Mungkin saja jin menyerupai saya Rasul, wirid ini, ya itu setan memang, ya, dari kalangan jin untuk menjerumuskan manusia. Al-aslul khamis, landasan pokok yang kelima, bayanu man hum awliyaullahi. Landasan pokok yang kelima, penjelasan siapa itu wali-walinya Allah.
Ya. Karena kadang-kadang kita ini kalau sudah kadung takjub itu wali. Ya tadi. Kalau ada yang bisa jalan di atas air, ya, ada orang jalan di atas paku atau ngawang di atas udara atau dipendem selama berhari-hari masih hidup misalnya. Ini wali ini. Ya. Sehingga semakin gila semakin wali. Ya. Ada orang awam mengatakan fulan itu enggak sholat itu karena tatarannya, kedudukannya berbeda dengan kita. Ya kalau kita masih taraf torikot, masih taraf rendahan kita ini, wajib sholat, wajib puasa, wajib haji, umroh dan sebagainya. Lah fulan ibnu fulan ini tatarannya sudah mutawali, setengah wali. Dia boleh sholat, boleh tidak, nggak apa-apa itu. Dia boleh puasa Ramadan, boleh tidak, nggak apa-apa itu. Ya, semakin meninggalkan syarat semakin wali. Walinya orang gila cuman. Ya. Cuman kadang-kadang kita juga terpengaruh. Ya betul gini-gini. Ya, wali itu. Keluarkan dari sakunya uang banyak, wali. Ya kan? Ya. Apa itu baju, ternyata bajunya dikasih sak yang gede itu. Ya, kasih macam-macam. Ya, ditipu. Emang apa? Umat bisa tertipu semacam itu karena mereka nggak ngerti siapa itu wali-wali Allah. Dikira orang yang punya aneh-aneh itu walinya Allah, bahkan walinya setan. Kata Imam Asy-Syafi'i, antum bisa lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, perkataan Imam Asy-Syafi'i. Berkata Imam Asy-Syafi'i, apabila engkau melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, satu, atau ada orang yang bisa berjalan di atas udara, dua, curigai dia. Ya, curigai dia. Mungkin dia kerjasama dengan setan. Kita kan enggak. Ada orang bisa jalan di atas, wali ini. Ya, ada orang di atas di udara, wali. Ya. Ya kalau wali murid mungkin. Ya. Ini mengatakan walinya Allah. Yang terakhir, al-aslus sadis raddus subuhah allati wadaha syaitanu fi tarkil Quran wa sunnah. Membantah subhat yang diletakkan oleh setan-setan laknatullah alaih fi tarkil Quran wa sunnah, yang mana setan ini membuat subhat. Orang yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah itu hanya seorang mujtahid. Syaratnya ini. Kalau sampai orang awam nggak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh baca terjemah Al-Quran, nggak boleh baca hadis, nggak boleh baca terjemahan hadis. Sampai orang awam, sampai nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh baca hadis. Sampai terima plek dari seorang kiai. Kiai ngalor-ngaloro, ngidul-ngidulo, ngulan-ngulono, ngetan-ngetano, nggak boleh bantah. Ini prinsip yang dibuat oleh setan laknatullah alaihim. Jika kita nggak berani baca kitab Sahih Bukhari, nggak berani, nanti kualat pak. Pernah saya punya teman, ya asli dari Semarang, namanya Suryanto, yang mudah-mudahan masih hidup dan bisa mendengar ini, ya. Saya tanya, antum sudah mondok 10 tahun? Iya. Tolong ini saya bawa kitab hadis Tirmidzi, tolong dibacakan. Saya nggak berani, khawatir kualat. 10 tahun nyantri baca Sunan At-Tirmidzi, khawatir kualat. Sampai berapa tahun? Ya mungkin 25 tahun baru baca kitab ini. Mati nanti selama tahun mondok ketuaan itu. Mau dakwah berapa tahun lagi? Ya. Kalau baca Tirmidzi enggak berani, bagaimana membaca Sahih Muslim? Bagaimana membaca Sahih Al-Bukhari? Bagaimana membaca Al-Qur'an? Kan Al-Qur'an lebih tinggi dibandingkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Inilah prinsip yang diletakkan oleh syaitan sehingga kita jauh dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Seolah-olah yang bisa memahami itu hanya orang mustahid, ya, orang awam nggak boleh memahami. Mungkin ada beberapa, betul memang kadang-kadang orang awam nggak paham, betul itu.
Cuman kan nggak semuanya nggak paham, ya kan? Ketika membaca surat Al-Baqarah alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi, ini Al-Qur'an betul-betul turun dari sisi Allah, kan kita paham. Orang yang nggak lulus SD pun ngerti bahwasanya Al-Qur'an itu dari sisi Allah, wahyu Allah, kalamullah, dengan membaca ayat ini, ya kan? Cuman setan membuat talbis, kerancuan, ya. Kalau kamu baca kitab itu nanti kualat, kamu baca kitab ini nanti kualat, ditakut-takuti kualat terus, sehingga nggak pinter-pinter, walaupun nyantri puluhan tahun nggak pinter-pinter itu, karena khawatir kualat, ya. Jadi antum kalau nyantri harus lebih cepat pinter, ya. Jangan pendengar setia, tapi harus meningkat, ya. Bisa menerjemahkan, bisa membacanya, demikian yang semestinya. Jamaah rahimakumullah, waktu telah habis. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, saya persilakan. Ya ada? Monggo, yang keras. Ya. Ya. Jadi seorang pembunuh, seorang muslim, orang yang membunuh muslim itu bisa keluar dari agama Islam ketika satu, dia punya prinsip, dia punya keyakinan bunuh orang muslim itu hukumnya boleh, ya. Bunuh orang muslim hukumnya nggak dosa misalnya, maka bisa keluar dari agama Islam. Sebagaimana orang yang tidak sholat 5 waktu, dia mengatakan sholat 5 waktu nggak wajib misalnya, maka bisa keluar dari agama Islam. Sesuatu hal yang daruri bisa difahami oleh seluruh kaum muslimin, ya. Kemudian dia menolaknya, ini bisa keluar dari agama Islam. Contoh, seluruh kaum muslimin sepakat, seluruh kaum muslimin mereka faham bahwasanya berzina itu hukumnya haram. Kalau ada seorang dokter mengatakan misalnya ini, berzina itu nggak apa-apa, yang penting seneng sama seneng, hukumnya murtad ini walaupun dokter. Maksudnya paham? Ya kan? Jadi ketika hukum dalam Islam yang itu secara daruri, seluruh kaum muslimin paham, seluruh kaum muslimin, ya, mereka nggak ada kerancuan sedikit di dalamnya, kemudian menyelisihinya, maka bisa keluar dari agama Islam. Contoh lagi, ya, kalau puasa Ramadan itu bagi sampean wajib, tapi bagi saya yang sudah mutawali, apalagi sudah, ya, manunggaling kaulolan Gusti, hololiyah, ya, hakikat. Kalau orang Jawa nggak bisa ngomong hakikat, hakikot, ya. Kalau saya sudah hakikat, jadi nggak wajib puasa itu. Ini orang keluar dari agama Islam. Paham tum? Jadi sesuatu hukum Islam yang secara daruri difahami seluruh kaum muslimin, kemudian dia menolaknya, maka bisa keluar dari agama Islam. Termasuk membunuh kaum muslimin. Ketika dia mengatakan bunuh kaum muslimin nggak ada dosa itu, nggak apa-apa itu, ya, nggak dilarang itu. Maka ini termasuk bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Tapi kalau membunuh kaum muslimin nggak ada keyakinan semacam itu, dia dosa yang sangat besar, cuman masih di bawah dosa syirik. Bisa paham? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.